Pura merupakan tempat suci bagi umat Hindu. Tempat kita menyatukan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Sebelum memasuki area suci ini, ada etika, persiapan, dan pemahaman yang perlu kita ketahui. Video ini akan mengajak kita memahami adab memasuki pura, sarana persembahan atau yajna, hingga mengenal struktur pura sebagai ruang ibadah umat Hindu. Dan semuanya dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu etika sebelum memasuki pura. Memasuki pura berarti memasuki ruang suci. Karena itu, umat Hindu diwajibkan mengenakan busana adat sebagai bentuk penghormatan dan salah satu syarat sebelum memasuki pura. Untuk wanita, umumnya mengikat rambut atau mepusung yang melambangkan kesucian dan kerapian diri saat berhadapan dengan ide Sang Yang Widiwasa. Dilanjutkan dengan berkebaya dan menggunakan selendang dengan syarat bersih, rapi, dan sopan. Selanjutnya, wanita juga menggunakan kamen yang dililitkan dari kanan ke kiri sesuai dengan konsep sakti. Busana pada pria diawali dari udeng yang dililitkan di kepala sebagai simbol fokus dan kejernihan pikiran. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan baju safari atau kemeja dengan syarat bersih, rapi, dan sopan. Selanjutnya dilanjutkan dengan memakai kamen dan menggunakan saput sebagai simbol pelindung dan penyeimbang. Setelah mempersiapkan diri dengan etika yang benar, umat biasanya juga menyiapkan sarana persembahan sebagai ungkapan bakti yang kita sebut sebagai yajna. Salah satu bentuk yajna yang kerap dipersembahkan oleh umat Hindu adalah Benten Bayuan. Benten Bayuan adalah persembahan suci yang digunakan umat Hindu sebagai sarana mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Melalui banten ini, umat menyampaikan rasa terima kasih, syukur, dan bakti atas warunugraha yang telah dianugerahkan dalam kehidupan. Banten Bayuan sendiri memiliki beberapa bagian, yang dimana bagian pertama adalah aledan, yaitu daun atau alas yang digunakan sebagai dasar banten. Aledan melambangkan landasan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa bahwa setiap persembahan memiliki tempat, tata, dan kerendahan hati sebelum dipersembahkan. Selanjutnya adalah buah-buahan. Buah bermakna penyerahan diri manusia secara utuh ke hadapan Tuhan sebagai sumber dari segala yang ada. Dalam banten, boleh digunakan berbagai jenis buah, namun pisang menjadi bagian yang wajib ada, karena pisang melambangkan sifat berkorban tanpa pamrih. Buah-buahan lainnya digunakan sebagai pelengkap yang memperindah dan menyempurnakan persembahan. Dalam sebuah banten,
jajan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar makanan manis atau pelengkap. Setiap bentuk dan warna jajan menggambarkan keragaman rasa dan pengalaman hidup yang semuanya kembali dipersembahkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan rasa syukur. Pada bagian paling atas Banten Bayuan diletakkan canang sari yang melambangkan rasa syukur dan keharmonisan antara manusia, alam, dan ide Sang Hyang Widiwasa. Selesainya persiapan persembahan, umat pun siap memasuki area yang lebih dalam dari pura. Namun sebelum itu, penting bagi kita untuk memahami sejarah dan struktur pura sebagai tempat ibadah umat Hindu, khususnya Pura Pancaka. Pura Pancaka merupakan pura yang terletak di Jalan Pramuka, Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Seperti pada umumnya, Pura Pancaka memiliki struktur Tri Mandala, mulai dari Nista Mandala atau Jabasisi, Madhya Mandala atau Jaba Tengah, serta Utama Mandala atau Jeroan. Pada awalnya, tempat berdirinya pura ini sekarang terdapat 2 sumber mata air yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah oleh para petani setempat. Mata air ini dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat membawa berkat, dan banyak juga masyarakat sekitar yang masih terpengaruh oleh budaya Wetutelu atau budaya mengaturkan sesaji berupa kembang di atas mata air tersebut. Sehingga pada suatu hari, ada salah seorang masyarakat yang berasal dari Karangseraya yang bernama Pak Gede Jirna merasa mendapatkan berkah karena sembahyang di sana. Akhirnya beliau memutuskan untuk membeli tanah di area tempat mata air tersebut. Dan beliau pun membangun sebuah pura yang dinamakan Pura Pancaka sekitar tahun 1980-an. Kata Pancaka dari pura ini diambil dari sebuah kutipan dalam kitab Adiparwa, yaitu Samanta Pancaka, yang berarti tempat pensucian. Awalnya, luas area Pura Pancaka kurang lebih sekitar 2 are. Setelah Bapak Gede Jirna meninggal, pemeliharaan pura dilanjutkan oleh almarhum Jero Mangku Patranegading. Sehingga di setiap hari raya Kuningan diadakan upacara persembahyangan bersama atau ngerainin, dan fungsi Pura Pancaka pada era itu yang dimana sebagai sumber mata air untuk mengairi sawah adalah sebagai pura swagina atau sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Pada tahun 1980-an, Pura Pancaka diemong oleh masyarakat yang lebih luas di bawah kebendesaan Mataram Selatan. Setelah beberapa waktu dengan turunnya bantuan presiden, Pura Pancaka direnovasi besar-besaran. Bantuan turun ketika Pak Gede Puja, yaitu almarhum, menjabat sebagai Dirjen Bimas Hindu. Beliau mengusulkan agar di Pura Pancaka dilakukan renovasi besar-besaran, sehingga luas Pura Pancaka saat ini sekitar 20 are. Oleh sebab itu, pura ini memiliki pelinggih dan balai pada setiap mandala yang cukup lengkap. Adapun desain pura ini dirancang oleh arsitek yang berasal dari Gianyar Bali yang bernama Ide Bagus Tugur. Bangunan pura ini dipelaspas pada hari Purnamaning Sasih Kapat bulan Oktober tahun 1982. Dan hari Purnamaning Sasih Kapat ini dijadikan hari Piodalan sampai saat ini. Adapun pengawang dari Pura Pancaka terdiri dari 6 lingkungan, yaitu Karangmedain Barat, Karangmedain Utara, Karangmedain Timur, Karangmonjok, Karangseraya, dan Karangpunia,
serta 2 banjar yaitu Banjar Pancake dan Banjar Astadharma. Di pura ini terdapat sebuah larangan yaitu dilarang mengaturkan sesaji yang berisi daging babi. Selain itu, di pura ini juga memiliki keunikan, yaitu pada zaman dahulu, di pura ini terdapat Pelinggi Batara Bagus Bobotoh yang konon berfungsi sebagai tempat memohon petunjuk dan perlindungan ketika terjadi peperangan. Dan Pelinggi ini juga dibangun karena Pagede Jirna, yaitu yang pertama kali membangun pura ini, suka berjudi atau bobotoh, maka beliau membangun Pelinggi tersebut. Pura Pancaka sendiri merupakan pura umum atau pura kayangan jagat. Bangunan Pelinggi yang terdapat di pura ini yaitu Pelinggi Lingsar, Pelinggi Gunung Rinjani, Pelinggi Gunung Agung, Pelukatan, Petirtayan, dan Pelinggi Batara Bagus Bobotoh. Dan pada saat itu, almarhum Bapak Gede Puja selaku Bimas Hindu yang melakukan perombakan dan menambah beberapa pelinggi utama seperti Pelinggi Trisakti, Pelinggi Rambut Sedana, Pelinggi Ananta Boga, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Pelinggi Batara Bagus Bobotoh dipralina agar tidak menimbulkan prasangka buruk di kemudian hari. Setelah renovasi selesai dilakukan, maka jadilah Pura Pancaka seperti yang kita lihat hingga saat ini. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Saya Made Hindari, saya Ibu Kiai Putra Salidari, saya Made Fitri Puspitari, saya Putu Wanita Putri, saya Nikomangi Sunaryani. Kami dari kelompok akuntansi dan bisnis digital mengucapkan Matur Suksema Om Santi 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 Om.